Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya dimudahkan dan dilancarkan. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Ada dua muatan pelajaran yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar PPKN 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tahukah kalian, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Mari kita baca teks berikut. Aku cinta produk Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, berdasarkan teks tadi, identifikasi kosakata non baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Berikut jawabannya. Kosakata non bakunya banyak loh. Nah, kosakata bakunya itu banyak. Selanjutnya ada kalimat tidak efektif. Nah, berikut kalimat tidak efektifnya. Kemudian diubah menjadi kalimat efektif. Ini kalimat efektifnya. Nah, setelah itu jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Nomor 2, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Jawabannya membeli dan menggunakan produk buatan Indonesia. Selanjutnya nomor 3, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Yang terjadi adalah dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan justru meningkatkan ekonomi negara lain. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Yang akan terjadi,
kondisi ekonomi Indonesia akan stabil bahkan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak sehingga mengurangi kriminalitas dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Selanjutnya nomor 5, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Akan memajukan usaha para pengrajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang. Selanjutnya nomor 6, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Akan membuat ekonomi Indonesia stabil bahkan meningkat, menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Nomor 7, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Baik, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.